Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Robiadi Alba. Apa kabar para sahabat sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membagi sebuah tulisan berkaitan dengan literasi digital. Ya, mengangkat tema kecakapan digital. Kecanduan internet ubah dari konsumtif menjadi produktif. Ya, para sahabat sekalian, pertama-tama yang perlu diketahui ada 4 pilar dalam literasi digital, yaitu yang pertama adalah kecakapan digital atau digital skill, yang kedua adalah etika digital, digital ethics, yang ketiga budaya digital, digital culture, dan yang keempat, keamanan digital atau digital safety. Dengan adanya 4 pilar ini diharapkan bagi kita sebagai masyarakat Indonesia dapat mengikuti perkembangan dunia digital secara baik, produktif, dan sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam kehidupan berbudaya, berbangsa, dan bernegara. Ya, baik, yang pertama kecakapan digital atau digital skill. Nah, apa itu digital skill? Digital skill adalah sebuah kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK serta sistem operasi digital. Kecakapan digital meliputi kemampuan dalam menggunakan media sosial, membuat form digital dan spreadsheet, membuat presentasi, mengoperasikan komputer, mengetik, mengirim email, menggunakan aplikasi belanja online, dan mengupdate diri terhadap perubahan informasi digital yang ada. Indikator kecakapan digital apa saja? Nah, di sini ada beberapa indikator kecakapan digital. Yang pertama, pengetahuan dasar mengenai landscape digital, internet, dan dunia maya. Pengetahuan dasar mengenai mesin pencarian informasi, cara penggunaan dan pemilihan data. Pengetahuan dasar mengenai aplikasi, percakapan, dan media sosial, serta pengetahuan dasar mengenai aplikasi dompet digital, loka pasar atau marketplace, dan transaksi digital. Nah, perlu kita lihat pada gambar berikut terkait pengguna internet di Indonesia pada tahun 2020. Dari total populasi Indonesia di tahun 2020 sebanyak 272,1 juta, ternyata pengguna internet sungguh sangat besar, itu mencapai 175,4 juta, atau sekitar 64% dari penduduk Indonesia. Nah, di antara 175 juta tadi, 160 jutanya adalah pengguna sosial media, baik itu Facebook, YouTube, WhatsApp, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Nah, ternyata kalau kita lihat di sini, itu pengguna internet memang sungguh cukup besar, sehingga sangat dibutuhkan apa yang disebut dengan kecakapan digital. Kemudian kita lihat mengenai pembagian karakter utama generasi yang ada di Indonesia saat ini. Yang pertama tentunya adalah generasi yang kita kenal dengan baby boomer, itu mereka yang hidup antara tahun 1946 hingga 1964. Kemudian generasi X itu yang hidup di antara 1965 sampai 1976. Generasi Y hidup antara 1977 hingga 1995, dan generasi Z yaitu 1996 hingga saat ini. Nah, kalau kita lihat di 4 pembagian karakter utama ini, pada Gen Z atau generasi Z memiliki karakter utama diantaranya mahir dalam penggunaan teknologi, suka berkomunikasi, mengumbar privasi, lebih mandiri, lebih toleran, dan penuh ambisi. Kemudian kita lihat di sini, ternyata Indonesia didominasi generasi Z dan milenial. Kita lihat generasi Z itu sebanyak 74,93 juta,
atau 27,94% dari total populasi Indonesia. Dan post Gen Z itu yang lahir di tahun 2013 itu sebanyak 29,17 juta. Nah, kemudian apa tantangan bagi para generasi milenial dan juga Gen Z? Kita lihat, termasuk peluang di dalamnya, itu adalah tantangan seputar masalah keuangan, lingkungan, politik, teknologi, dan sosial media. Nah, dari sana bisa kita lihat ada sebuah peluang besar untuk mereka dapat berkarya. Terkait sekarang masih dalam kondisi pandemi, tentunya perkembangan teknologi merupakan hal yang sangat penting dan juga sebuah perubahan terhadap gaya hidup yang menuntut kita, terutama generasi Z dan milenial, untuk mampu beradaptasi dengan cara memiliki keterampilan wirausaha berbasis digital. Ya, kita lihat di sini peluang-peluang pekerjaan yang bisa diambil di era digital ini sesuai mereka yang berada pada generasi milenial, generasi Z, bisa bekerja secara freelance, bisnis e-commerce, dropshipper, digital marketing, trader saham, bahkan blogger, dan juga termasuk dalamnya konten kreator. Nah, kemudian mereka-mereka yang notabene adalah generasi muda penerus masa depan Indonesia dituntut memiliki keterampilan di masa digital, ada sebuah kreativitas, berpikir kritis, mampu mengolah emosi, kemudian persuasi, dan tentunya kolaborasi, baik antara sama mereka maupun dengan orang lain. Nah, tentunya dalam era digital ini, bidang teknologi informasi menjadi hal yang sangat urgent dan penting, sehingga perangkat TIK, baik berupa software maupun hardware, menjadi pendukung utama. Mereka bisa berprofesi sebagai programmer, technical support, content writer, network engineer, desainer, dan lain sebagainya. Ini saja para sahabat sekalian terkait dengan kecerdasan digital, kecakapan digital. Mudah-mudahan khususnya bagi generasi milenial tidak hanya memiliki kecakapan digital, namun juga bijak dalam menggunakan media-media digital di ruang publik. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.